A'udzubillah minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Murid santri dan para pemirsa dimanapun berada, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sugeng rahayu semua. Alhamdulillah para murid dan santri, guru melanjutkan videonya dengan judul Sholat Subuh dan Kunutnya bagian kedua. Semoga video yang disampaikan guru selalu memberikan hal-hal yang baru, terutama tentang pemahaman sekaligus pengertian yang terpendam sudah 600 sampai 1400 tahun masa lampau. Para murid dan santri tidaklah mudah ya membongkar atau membuka sejarah yang sudah sangat lama ya. Semoga selalu diberi kekuatan dan selalu mendapatkan berkah dari para leluhur dan Sang Maha Pencipta, karena tidak mudah membongkar sesuatu yang sudah ratusan tahun hilang dan sudah ditutupi banyak faktor. Dengan perlahan semua sudah disampaikan oleh guru. Guru pun sangat berharap khususnya kepada bangsa manusia dan khususnya umat yang beragama dan lebih khusus dari saudara-saudara atau umat Islam atau orang Muslim, agar kalian menyadari hal-hal yang sudah salah begitu lama ya. Semoga betul-betul ini membawa perubahan yang sangat besar dalam kehidupan di dunia, baik berbangsa, bernegara atau bersosial. Para murid dan santri, diulas lebih luas ya. Satu, kembali kepada konsep yang disebut Islam adalah cara atau rumus untuk mencapai suatu keselamatan dunia dan akhirat. Namun kesalahan sudah 600 sampai 1400 tahun tidak mengerti Islam itu apa, caranya bagaimana, sejarahnya bagaimana. Terjadilah sesuatu miss di dalam kehidupan sehingga manusia melakukan Islam tidak sesuai apa yang dimaksud dari Islam pertama dirancang atau diciptakan. Dengan perlahan guru sudah mulai mengulas ya. Maghrib sudah diterangkan oleh guru, Isya sudah diterangkan oleh guru, dan sekarang masuk ke video yang kedua tentang subuh dengan kunutnya. Ada satu aliran atau satu kepercayaan atau kelompok tatkala menjalankan sholat subuh tidak memakai kunut. Semua itu pun tidak akan pernah ada bedanya dan tidak akan pernah ada masalah. Mengapa guru? Sudah difahamkan dari video pertama bahwa untuk mencapai keselamatan di dunia, terutama bersosial dan berbangsa, maka Islam sudah mencanangkan sejak 67 tahun, 67 Masehi dulu ya. Jadi agar kita para pemirsa, khususnya umat, diterangkan dengan bahasa subuh, diberi bahasakan atau divisualkan, divisualisasikan dengan gerak tubuh ya. Dengan 2 rakaat itu. Artinya dengan 2 rakaat itu hanya suatu gambaran ya. Subuh sudah menerangkan dan sudah diterangkan mempunyai arti makna ojo kesusu labuh, artinya jangan mudah percaya kepada siapapun ya. Bukan berarti tidak boleh percaya. Karena manusia itu mendapatkan petunjuk itu ya dari bangsa manusia itu sendiri. Namun dari konsep Islam sudah diajarkan jangan mudah percaya, bukan berarti tidak boleh percaya. Tolong dipahamkan ya. Artinya setiap manusia untuk mempercayai apapun dan untuk mempercayai siapapun, manusia itu dibutuhkan analisa atau pemikiran atau rasionalisasi dulu. Kalau ini tidak paham, maka banyak manusia itu terjerumus atau tertipu atau terpelosok dari hal-hal yang tidak dimengerti. Karena manusia itu mudah percaya dengan janji atau suatu harapan. Semoga video yang kedua ini diulas oleh guru. Semoga para pemirsa, khususnya murid dan santri, betul-betul membawa manfaat. Satu contoh, kunut. Tatkala para pemirsa sudah paham bahwa yang dimaksud sholat itu adalah sholat subuh
bukan gerak ya, dipahamkan para pemirsa. Bukan gerak 2 rakaat di pagi hari itu yang diminta Islam, bukan. Itu hanya visualisasi ya. Subuh artinya hanya nasihat, dipahamkan, hanya nasihat, jangan mudah percaya kepada siapapun. Bukan ibadah yang selama ini 1400 tahun kalian lakukan. Tidak ada hubungannya dengan keselamatan, tidak ada hubungannya dengan Islam yang dimaksud subuh itu. Dengan 2 rakaat itu para leluhur dulu sudah mencanangkan. Mengapa sih sholat subuh itu diletakkan atau ditaruh atau dilakukan pada pagi hari menjelang matahari terbit? Dalam artian, sebelum dunia ini dibuka, sebelum besok kita umat manusia beraktivitas, leluhur kita sudah memberi nasihat bahwa besok setelah matahari ini terbit, di situ kita akan mengalami 2 hal yang paling pokok, baik dan buruk, salah dan benar, besar dan kecil. Agar manusia tidak terpelosok, leluhur kita sudah memberikan suatu nasihat namanya subuh. Ojo kesusu labuh, jangan percaya, jangan mudah percaya kepada apapun dan siapapun. Maksudnya seperti itu. Satu contoh tatkala kita sebagai manusia, khususnya umat Islam, kita akan mengambil keputusan atau kita akan mengambil langkah untuk menjadi perbuatan kita, kita membutuhkan analisa dulu. Maksudnya seperti itu. Satu contoh, ada 2 informasi atau ada 2 pilihan. Mana yang kita pilih yang benar, mana yang valid, mana yang bermanfaat, mana yang tidak bermanfaat. Mana yang mudarat, mana yang menghasilkan sesuatu faedah. Manusia ini disuruh untuk menganalisa. Satu contoh, ada 2 pilihan. Kita mau mengambil keputusan atau mengambil langkah atau mengikuti suatu kepercayaan. Ditimbang dulu A atau B, B atau A. Sama seperti di dunia ada 2 pilihan, kanan dan kiri, baik dan buruk. Inilah manusia rata-rata bimbang. Tatkala manusia kita dicanangkan, diajarkan, dididik untuk mengambil satu keputusan, maka kita digunakan namanya pengalaman, namanya rasional. Tatkala di antara 2 pilihan ini ambil salah satu atau ambil satu setelah dianalisa. Tatkala satu sudah diambil dan kita mengikuti perjalanan dari apa yang kita ambil ini, inilah yang namanya kunut. Kunut itu bahasa Jawa kuno, dalam artian kunut itu aku anut, aku manut, saya percaya dengan apa yang sudah aku putuskan. Maksudnya seperti itu ya. Bukan seperti yang digambarkan membaca suatu kalimat atau doa Allahumma dini fiman hadait, itu bukan. Itu adalah kemasan orang-orang terdahulu, nanti diulas oleh guru tentang doa-doa itu. Jadi intinya para pemirsa, murid dan santri sangat paham semua bahwa yang dimaksud sholat subuh adalah itu nasihat, bukan ibadah gerak badan di pagi hari itu. Tatkala manusia didogma, bila tidak melakukan, manusia dihukumi dosa. Itu sesuatu hal yang salah, sesuatu yang nyimpang sudah lama karena tidak akan pernah ada yang tahu. Semoga dengan penjelasan ini para pemirsa, khususnya umat yang beragama, sangat paham. Tatkala subuh sudah tahu bahwa itu dari bahasa Jawa, sekarang diulas. Satu contoh diilustrasikan, ada 2 pilihan. Agar kita mendapatkan pilihan yang bermanfaat, agar kehidupan kita terselamat, agar harta kita selamat, agar langkah-langkah kita selamat, keluarga kita selamat, maka ambil satu yang sudah Anda analisa. Ini namanya kunut. Aku manut dengan prinsip saya percaya dengan prinsip saya. Clear? Tatkala manusia sudah mempunyai pemilihan itu, karena sulitnya memilih suatu keyakinan, sulitnya mengikuti jejak-jejak orang yang dipercaya, sulitnya membuat keputusan untuk selamat, orang-orang terdahulu memberilah suatu gambaran atau nasihat atau wejangan. Satu contoh, untuk menemukan satu yang tepat dan yang benar, diibaratkan namanya jitok. Jitok itu posisinya di belakang.
belakang kepala atau di bagian leher yang di belakang. Maka orang-orang terdahulu menyebutnya jitok. Untuk menemukan yang satu kebenaran yang mutlak dalam bahasa Jawa jitok, si jitok sing bener mutlak tidaklah mudah. Disimbolkan jitok itu di belakang leher, artinya gaib dan misteri. Tatkala manusia belum melakukan, manusia tak akan pernah menemukan. Tatkala manusia belum menganalisa, kalian akan terpelosok. Semua itu yang dimaksud jitok, si jitok, kunut, yang ambil satu prinsip dari orang-orang yang bijak, dari orang-orang yang pengalaman, itu pun masih dibutuhkan analisa. Tatkala untuk mencapai yang dimaksud jitok, orang-orang terdahulu leluhur kita memberi sanepan untuk menghasilkan keputusan yang tepat dan akurat, kebenarannya mutlak, maka dibuatlah nasihat, namanya pakailah yang di atas kepala, namanya rambut. Satu contoh guru waktu dididik oleh beliau, para leluhur guru diajarkan untuk selalu menganalisa apapun, namanya rambut. Nah, itulah yang terjadi sampai sekarang menjadi bahasan atau menjadi omongan dari orang-orang di luar sana. Rambut dieram kanthi lembut. Nah, maka orang-orang terdahulu itu menggambarkan dieram kanthi lembut, maknanya dieram itu di gini ya, diayak gini loh. Dieram itu disaring, dieram. Maka ada bahasa itu rambut dienam kanthi lembut, ya. Dieram kanthi lembut, dienam kanthi lembut. Jadi kita betul-betul harus teliti, analisa untuk mendapatkan suatu kebenaran. Itulah yang disebut rambut. Karena sulitnya untuk menemukan jati diri, sulitnya untuk memahami kebenaran yang hakiki. Maka manusia, orang-orang terdahulu leluhur kita membuatlah ibaratnya rambut itu dibelah menjadi 7 itu. Jadi bukan yang digambarkan ada orang mau masuk ke surga, rambut itu dibelah, itu bukan. Makanya disebutlah orang-orang terdahulu rambut dieram kanthi lembut, dienam kanthi lembut, diayak ditintingi, diberilah ilustrasi oleh orang-orang terdahulu tapi manusia tidak paham. Satu contoh, la ilaha illallah. Ini bukan sesuatu intonasi yang kalian manusia mengharap ridho Allah, orang yang mengharap dari syafaatnya Nabi, orang mendapat berkah dari Tuhan, bukan. Di sini ada kepala, ini ada rambut, itu mah diayak gini. Salah apa benar kehidupan saya, salah atau benar guru saya ini benar atau salah, Tuhan saya ini benar ada atau tidak, benarkah Muhammad yang di Arab itu utusan Tuhan, benarkah orang-orang berbicara seperti itu, semua itu maksudnya begini. Nah, ini kalau tidak paham maka jutaan manusia sudah 600 sampai 1400 tahun tidak akan pernah mengerti. Sehingga berkelompok dan bergerombol berhayal mengucapkan suatu kalimat la ilaha illallah. Setelah bertahun-tahun dan ratusan kali kalimat itu diucapkan, satu pun tidak akan pernah menemukan kebenaran. Mengapa guru? Karena tidak paham. Itu hanya peribahasa, ya. Itu hanya peribahasa. Tatkala sudah mengerti rambut diram kanthi lembut, dienam kanthi lembut, diayak ditintingi, temukan satu prinsip bahwa kebenaran yang mutlak hanya satu yang disebut jitok, si jitok. Tatkala satu cita-citamu terwujud, keputusanmu sudah kalian ambil, langkah siapkan. Maka di situ orang-orang terdahulu memberi peribahasa, tatkala prinsip sudah kamu ambil, gunakan namanya di sini batuk diembat-embat ben kepetuk, pikir yang tepat dan benar. Tatkala sudah prinsip hakikat kebenaran, tujuan Anda sudah kalian dapat, cita-citamu sudah Anda siapkan, ilmu yang tepat dan benar, maka di situ di sini ada namanya alis, maka manusia itu akan kalis dari sambikolo. Maksudnya apa? Tatkala ilmumu benar, yang kau jalankan benar, gurumu dalam kebenaran, kalian akan
terselamatkan fid dunya wal akhirah, diberilah peribahasa orang-orang terdahulu dengan doa namanya sambikolo, itu tidak mengena, artinya kalis sambikolo. Maka di sini dinamakan kalis itu berhasil. Maka alis ini mempunyai sifat penyaring untuk meletakkan sesuatu hal yang merusak, dikeluarkan ke kanan atau ke kiri. Yang dimaksud kalis sambikolo, hilanglah sengkolo, hilanglah permasalahan, hilanglah goda, berhasil dari apa yang Anda lihat. Jadi cita-citamu yang ingin selamat fid dunya wal akhirah, Anda akan tersampai dan wujud cita-citamu. Tatkala Anda ingin jadi orang yang mulia, kalian pun akan mendapatkan kemuliaan. Tapi untuk mendapatkan kemuliaan, mengambil keputusan itu dibutuhkan pemikiran, dibutuhkan analisa. Benarkah kitabku ini? Benarkah guruku? Benarkah nabiku? Benarkah waliku? Benarkah rasul-rasul yang aku ikuti ini rasul? Ataukah dia seorang penipu atau pembual? Itu dibutuhkan hal-hal yang sangat istimewa. Tidak semudah kalian ke sana hanya mengikut. Benarkah Tuhan yang aku sembah ini Tuhan yang mutlak? Ataukah yang kita imani yang selama ini 1400 disembah manusia, benarkah itu Tuhan ataukah itu bangsa-bangsa setan yang menyesatkan? Itu dibutuhkan seperti ini. Nah, itulah para murid dan santri. Coba diulas para pemirsa, diajak analisa dengan sedikit. Rambut dieram kanti lembut, dienam kanti lembut, diayak ditintingi, salah atau benar. Diuji oleh guru. Tatkala subuh sudah kalian fahami bahwa kita dituntut untuk menganalisa. Namanya subuh, ojo kesusu labu. Jangan mudah percaya kepada siapapun, baik kepadaku yang berbicara di dalam kamera ini. Aku pun yang berbicara pun kalian tidak mudah untuk percaya kepadaku, tapi analisa apa yang aku ajarkan. Demikian juga kepada guru-gurumu yang di sana, orang-orang yang kau puja-puja di sana. Benarkah itu yang kau pilih? Rambut dieram kanti lembut. Tatkala subuh maknanya bahasa Jawa, ojo kesusu labu. Kunut aku anut, saya percaya dengan keputusan saya. Artinya subuh bahasa Jawa. Sekarang diajak guru menganalisa. Di dalam kitab suci Al-Quran ada kata lailam minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Diilustrasikan ada orang Arab naik ke langit mendapat perintah sholat. Pertanyaannya, kalimat yang di dalam kitab suci Al-Quran salah atau benar? Dituntut kecerdasan Anda. Ini loh faktanya subuh ini dari Jawa. Ditulis di dalam kitab Lailam minal masjidil haram, ada orang ke Arab mendapat bahasa Arab. Salah atau benar? Kalau salah, lantas bagaimana? Berapa miliar manusia yang terpelosok? Para murid dan santri analisa betul-betul. Isya sudah aku terangkan. Isya no bahasa Jawa. Maghrib assalamualaikum magri urib bahasa Jawa. Kalau toh maghrib ini bahasa Jawa, isya bahasa Jawa, subuh bahasa Jawa. Lantas yang diyakini umat lailam minal masjidil haram ilal masjidil aqsa, Anda sudah bisa memutuskan itu salah dan benar. Kalau toh itu salah secara hukum, bagaimana? Bisakah disebut itu penipuan dan pembodohan? Lantas berapa miliar manusia yang terjerumus? Lantas kalau toh subuh itu hanya sebatas nasihat, jangan mudah percaya. Kalau isya itu isya no, mengerti, memahami dengan unsur dan elemen 4. Lantas di era kemarin-kemarin masyarakat umat seluruh dunia percaya adanya nabi dan rasul. Diilustrasikan dekat dengan Tuhan, dekat dengan Allah. Dibayangkan ada orang-orang yang katanya nasabnya habaib, dzurriyyah Rasulullah. Manusia berhayal tentang waliullah yang dekat dengan Tuhan, dengan simbol-simbol agama, melakukan perintah agama. Faktanya itu loh seperti ini. Bahwa itu suatu nasihat, tidak ada hubungan dengan Tuhan.
tidak ada hubungannya dengan Allah, tidak ada hubungannya dengan karomah, tidak ada hubungannya dengan mukjizat. Artinya buku dan kitab yang beredar selama 1400 tahun semua adalah nyimpang dan sesat. Manusia terjerumus dari cerita-cerita yang berkembang sudah begitu banyak. Lantas bagaimana para murid dan santri juga para pemirsa kalau sudah seperti ini? Masihkah kalian mengikuti jejak-jejak orang yang tersesat itu? Dan kitab-kitab yang diajarkan kepada putra-putramu bagaimana? Kitab-kitab yang diajarkan kurikulum negara kita bagaimana kalau faktanya seperti ini? Semoga yang aku sampaikan betul-betul mampu merubah kalian perubahan total. Karena mengapa? Coba para murid dan santri 1400 tahun manusia ini melakukan hal yang tidak ada gunanya. Dalam kehidupan berbangsa dan bernegara tidak ada hubungannya dengan Allah. Tidak ada hubungannya dengan alam. Tidak ada hubungannya dengan surga. Karena semua itu hanya bentuk visualisasi. Yang lebih parah, bahwa itu substansi keilmuan dari Jawa. Diterangkan dari Arab, bagaimana ini bisa dibenarkan. Lantas bagaimana guru? Guru mengembalikan kembali lagi kepada rakyat dan umat, kepada pemimpin yang ada di negara kita. Mau berlanjut dari kebodohan dan kesesatan, maukah Anda ditipu dari orang-orang terdahulu? Sesungguhnya seluruhnya kita adalah korban dari cerita. Cerita itu kalian tak akan pernah tahu siapa yang membuat. Tatkala kebenaran sudah aku sampaikan, berani tidak mengambil keputusan, itu pilihan Anda. Kewajibanku adalah membimbing, menuntun kepada murid dan santriku, dan siapapun yang ingin mendapatkan suatu kebenaran. Semoga video ini mampu merahmati kalian, meluruskan hal-hal yang nyimpang. Wabillahi taufiq walhidayah, wa ridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.